Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini setelah kita melaksanakan sholat tarawih, maka Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, yang mana sholat tarawih yang telah kita laksanakan berjamaah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Kama tsabata fi sunan Abi Daud an Abi Sa'idin Al-Khudri, man shalla ma'al imam, ay man shalla tarawih ma'al imam jama'atan fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamil lailah kulliha. Maka barang siapa yang salat berjamaah seperti tadi kita salat tarawih berjamaah dan selesai bersama imam, imam selesai salam, kita pun salam, maka 11 rakaat selesai bersamaan, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang ini ditulis dalam keadaan sholat sepanjang malam. Keutamaan ini sangat besar, dan keutamaan ini bagi mereka orang-orang yang sholat tarawih berjamaah di masjid dan tidak mendahului imam. Maksudnya sholat 4 rakaat pulang nanti tambah 4 rakaat lagi misalnya di rumah sendirian. Tidak. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, meskipun setengah jam, meskipun 1 jam atau lebih dari itu, 2 jam misalnya, maka dia pulang jam 10, dia pulang jam 11, kemudian dia tidur, kemudian dia menggauli istrinya, kemudian dia makan dan minum, itu semuanya dihisab oleh Allah sampai fajar melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini kenikmatan orang-orang yang sholat tarawih berjamaah di masjid, dan itu Allah mudahkan bagi kita tanpa susah-susah. Adapun kemarin waktu hujan, maka kita mendapatkan pahala niyah, seperti hadis yang telah kita ulang, innamal a'malu binniyat, bahwa kita mempunyai niat untuk sholat di masjid berjamaah, namun qadarullah hujan, dan menghidupkan sunnah yang dimatikan lebih penting, seperti hadis dari Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari, jika hujan maka muadzin mengucapkan shollu fi buyutikum, rukhsah dari Allah agar sholat di rumah kalian, tidak menerobos hujan yang lebat. Maka menghidupkan sunnah ini lebih baik, karena berapa dari manusia menerobos hujan dan tidak peduli dengan sunnah ini. Maka kita melaksanakan di masjid dan pahalanya insya Allah sama. Kama ja'a fil hadis wa huwa fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, man marido aw safara fakutiba lahu min salatihi ka salati muqimin sahihin. Maka barang siapa seseorang yang dalam keadaan sakit atau mempunyai udzur, kemudian dia salat di rumah, maka dia akan ditulis bagaikan orang yang sholat mukim dan sahih. Maka orang yang sakit udur untuk datang ke masjid, atau orang yang safar, maka di saat kami safar ke Malaysia, kami safar berdakwah ke tempat manapun, maka tidak kami datang ke masjid dan tidak kami datang mengajarkan kajian, maka itu semuanya saya di sana mendapatkan pahala karena musafir, karena tidak hadir. Maka inilah dari permasalahan yang perlu kita tegaskan dalam niat. Karena pembahasan kita tentang permasalahan niat.
Dan sekarang kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya. Maka dipersilahkan 1 orang 2 orang yang menghafal hadis membaca hadis, silahkan sebelum kita mulai. Bismillah. Qala Imam Nawawi rahimahullah an Abi Yazid Nu'aym bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataytuhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa qala فخاصمته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. من يحفظ حديث فليقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala. An Abi Yazid Nu'aym bin Yazid al-Akhnas radhiyallahu anhu qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال والله ما أردت إياك ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت ولك ما أخذت يا معن. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin wa an Abi Ishaq Sa'di ibni Abi Waqqas Malik ibni Uhaybin ibni Abi Manaf ibni Zahrah ibni Kilabin atau ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibnu Lu'ay al-Qurashi. Dan Bani Quraisy sangat besar. Maka dari fuhud Bani Quraisy adalah Ka'ab ibnu Lu'ay. Maka Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan Abu Waqqas namanya Malik. Maka sahabat ini namanya Sa'ad ibnu Malik. Yang mana dia dari Quraisy seperti Nabi. Namun cabang dari Quraisy menjadi pembeda dengan Nabi adalah dia dari Bani Ka'ab ibnu Lu'ay. Min fakhdi Ka'ab ibn Lu'ay. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Bani Hashim. Wa kadalika Umar min Quraisy walakin min Ain al-Adawi. Maka bermacam-macam. Wa ainal afdal min Quraisy, al-jawab min Bani Hashim. Kama sabata fi sahih Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istofa Bani Ismail bi Kinanah atau istofa Allah Kinanah min Bani Ismail wastofa Quraisy min Bani Kinanah wastofa Bani Hashim min Quraisy wastofani min Bani Hashim. Dikatakan bahwa Allah telah memilih yang terbaik dari anak-anak Ismail adalah Bani Kinanah. Maka dari anaknya Ismail banyak yang menjadi kelompok besar, menjadi marga, menjadi kabilah yang terbaik Bani Kinanah. Dan Bani Kinanah mempunyai anak-anak yang besar dan banyak. Maka dari kelompok Bani Kinanah yang terbaik Bani Quraisy. Maka Bani Quraisy dari keturunan Ismail, dari anak-anak terbaik dari Bani Kinanah. Maka dari Quraisy kata Nabi masih banyak cabang-cabang dan yang terbaik dari Bani Quraisy adalah Bani Hashim. Maka Umar al-Adawi dari Quraisy. Dan begitu pun di sini Sa'ad ibnu Abi Waqqas dari Quraisy, namun dari kabilah Ka'ab ibnu Lu'ay. Dan Umar al-Adawi dan sahabat-sahabat yang lain sama dari Quraisy, namun kabilahnya berbeda dengan Nabi. Dan mana yang terbaik dari Quraisy? Dari Bani Hashim. Karena Nabi mengatakan, dan Allah memilihku menjadi Nabi dari kelompok Bani Quraisy yang terbaik dari Bani Hashim.
ahadul asyrati al-masyhudi lahum bil jannah, maka dia termasuk dari 1 dari 10 orang-orang yang masuk kepada surga, disaksikan oleh Nabi. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan yang lainnya, begitupun Al-Albani rahimahullah. Maka disebutkan asratun fil jannah, 10 orang yang akan masuk kepada surga. Minhum khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Wa minhum hada ar-rawi wa huwa Abu Ishaq Sa'ad ibnu Malik atau Sa'ad ibnu Abi Waqqas al-Qurashi min Bani Lu'ay ibnu Ka'ab. Maka dia termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga dan dia dalam keadaan hidup. Maka ini adalah suatu mukjizah dari Nabi, di mana mereka disebutkan 10 calon penghuni surga, dan ke-10 mereka tidak mati dalam keadaan kesyirikan dan tidak mati dalam keadaan kekufuran. Sabit. Kemudian dikatakan, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'uduni amma hajatil wada min waja'in ishtadda bi. Berkata Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dia dalam keadaan sakit, maka Nabi mengunjungiku, dan dia zahirnya dalam keadaan sakit, melaksanakan haji wada bersama Nabi, maka tinggal di Mekkah. Karena Nabi melaksanakan haji wada tentunya di Mekkah, keluar dari Madinah. Maka di tahun itu min waja'in istaddabi, dari sakit yang sangat parah. Fakultu ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja' ma tara. Maka wahai Rasulullah, aku sekarang merasa sakit, yang sakit ini sangat parah. Maka Sa'ad ibnu Abi Waqqas menyangka bahwa dirinya akan meninggal, dan ini prediksi dia, dan kenyataannya tidak. Wa ana dumalin, dan aku mempunyai harta yang banyak ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidak ada ahli waris yang mewarisi hartaku kecuali 1 putri saja. Apa atasaddaqu bi sulusai mali, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas dari Muhajirin, yang mana dia berhijrah ke Madinah. Kemudian zahirnya dia ikut haji bersama Nabi dan sakit di Mekkah dan diziarahi oleh Nabi. Kemudian setelah itu dia mempunyai harta yang banyak. Maka yang mewariskan hanya 1 perempuan. Kesimpulannya dia ingin menginfakkan hartanya fi sabilillah. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, maka wahai Rasulullah, bolehkah aku membagi hartaku menjadi 3 bagian? 3 bagian. Nah, 1 bagian untuk putriku, karena dia sendiri hartanya yang banyak. Misalnya, kita misalkan sekarang, karena dia kaya raya mempunyai 3 miliar. Dari 3 miliar dibagi 3. 1 miliar untuk nanti calon waris dari putrinya yang 1. Nah, 2 miliar ini ya Rasulullah, bolehkah aku mensodakohkan? Beda antara sodakoh dengan warisan. Maka warisan dia otomatis diberikan kepada anak keturunan, di antaranya istrinya dan anaknya yang 1 ini. Adapun yang diinginkan dengan sodakoh di sini, afa atasaddaqu, maknanya wasiyah. Jadi maksudnya dia, ya Rasulullah, hartaku yang 3 miliar ini warisan jelas untuk putriku, dan tentunya mungkin istrinya atau istrinya sudah meninggal, kita tidak tahu. Yang jelas 2/3 lagi sisa banyak 2 miliar untuk kaum muslimin ya Rasulullah.
Maka ini menunjukkan bahwa Sa'ad ibnu Abi Waqqas seorang dermawan, yufakir, bahkan menjelang dia pikir menjelang meninggal, padahal setelah itu tidak jadi. Maka dia memikirkan tentang hartanya. Maka bagaimana seorang sahabi seperti ini? Kalau kita di zaman now mempunyai harta misalnya 3 miliar, kemudian sakit, apakah berpikir untuk itu? Maka biarlah harta melimpah ruah. Ngapain untuk sibuk memikirkan disedekahkan? Di sini tidak. Sa'ad ibnu Abi Waqqas tahu dia hanya mempunyai 1 putri. Maka putrinya akan mempunyai 3 miliar misalnya. Maka ini sangat besar. Maka dia berpikir dalam keadaan sakit keras untuk menginfakkan hartanya. Lihat bagaimana para sahabat di zaman dulu, mereka min akramin nas, mereka orang-orang yang paling dermawan. Maka ini dia permasalahannya. Apa kata Nabi, bolehkah aku menginfakkan 2/3 tadi, 2 miliar tadi? Qala la, tidak diizinkan oleh Nabi. Dan ini hikmah yang besar, nanti akan dijelaskan. Qultu fasyatru, lihat bagaimana jiwa dia yang mudah untuk berinfak. Oke, kalau 2/3 tidak boleh, mungkin kebanyakan. Boleh nggak kalau setengahnya? Jadi setengah untuk putriku, 1,5 miliar, 1,5 miliar untuk kaum muslimin. Diberikan untuk fakir miskin kaum muslimin. Maka apa jawab Nabi? Qala la. Qultu fasulusu ya Rasulullah. Oke lah kalau begitu, berarti terlalu besar. Bagaimana kita balik? Untuk putriku 2 tadi. 2/3 tadi. Jadi 2 miliar. Ini saya memberikan contoh untuk mudah aja ya. Daripada sepertiga jumlahnya berapa kan bingung. Jangan dipikir jumlahnya seperti itu. Di zaman dulu belum ada miliar-miliaran. Adanya hanya paling banyak mungkin 20.000 dinar seperti itu. Zaman sekarang miliar-miliar, billion, triliun. Maka mereka yang korupsi uang negara pun tak tanggung-tanggung, 290 juta, triliun. Maksudnya jumlah yang sangat besar di zaman now. Di zaman dulu, di zaman para sahabat hanya keping-keping dirham atau emas. Maka di sini hanya sekedar misal untuk memahamkan kalian lebih mudah, ya. Jadi hakikatnya bukan 2 miliar dan seterusnya. Maka bagaimana kalau begitu ya Rasulullah? Aku menginfakkan untuk putriku 2 miliar itu untuk warisan, dan untuk kaum muslimin as-sulus, hanya 1 miliar. Lihat bagaimana baiknya sahabat ini. Qala as-sulus wa sulusu katsir au kabir. 1/3. Maka 1/3 pun terlalu besar. 1 miliar diberikan untuk kaum muslimin dan diberikan kepada anaknya 2 miliar. Terlalu besar. Maka di sini dari lafaz ini saja disebutkan oleh para ulama, dan ini dari fatwa dengan asar yang sahih kepada para sahabat, Ibnu Abbas diantaranya, dan juga Abu Bakar. Maka dari ucapan Nabi as-sulus wa sulusu katsir, maknanya tidak pantas juga. Maksudnya tidak boleh. Maka difatwakan dengan sanad-sanad yang sahih dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah dan Abi Bakar, agar menginfakkan di bawah 1/3 boleh, dibagi jadi 1/4. Adapun kata Abu Bakar, terlalu banyak juga 1/4, 1/5 lah. Nah, jadi dari 3 miliar itu dibagi menjadi 1/5. Maka misalnya kita anggap 5 miliar untuk memudahkan. Nah, jadi 5 miliar untuk warisan putrinya itu 4 miliar, 1 miliar dibagikan kaum muslimin. Paham? Seperti itu gambarannya biar mudah. Itu fatwa dari Abu Bakar dan juga dari Ibnu Abbas, boleh 1/4-nya. Namun 1/3 kata Nabi as-sulus wa sulusu katsir, maka tidak boleh. Maka inilah
dari fatwa Nabi kepada Sahal, kepada Sa'ad ibnu Malik yang ingin menginfakkan banyak hartanya, namun dilarang oleh Nabi. Mana penyebab larangan tersebut? Hikmahnya di sini. Innaka intadar warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nasa. Apa maknanya? Karena jika kamu meninggal dan kamu mewariskan kepada ahli warismu kekayaan, itu lebih baik daripada kamu sedekahkan harta-harta kamu untuk kaum muslimin yang bukan ahli waris, dan orang melihat ahlul waris ditinggalkan padahal dia mempunyai harta malah diberikan kepada kaum muslimin yang jauh. Lihat bagaimana Islam. Nabi tidak ridho. Misalnya diberikan hartanya yang 4 miliar kepada kaum muslimin dan putrinya hanya 1 miliar. Jadi 4/5 kepada putrinya. Atau di hadis tadi 1/3 untuk putrinya, 2/3, jadi 1 miliar untuk putrinya dan 2 miliar untuk kaum muslimin. Tidak ridho Nabi. Meskipun kalau begitu 1/3 untuk kaum muslimin, 2/3 untuk putrinya. Nabi pun mengatakan as-sulus wa sulusul katsir. Maka 1/3 itu untuk kaum muslimin dan 2/3 untuk putrimu, itu pun besar. Lihat bagaimana Nabi tidak ridho. Karena apa? Karena anak-anak dan keturunan dari seseorang itu lebih berhak. Maka di sini isyarah kepada hadis yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu, as-shadaqatu mimman ta'ulu. Sebaik-baiknya sedekah adalah kepada kerabat, kepada warisan dari anak dan saudara dan istrinya yang ditinggal mati. Itu lebih baik daripada kaum muslimin secara umum. Maka dengan kita bersedekah kepada anak-anak dan istri kita, itu lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain. Maka ini menunjukkan kepada permasalahan as-shadaqatu biman ta'ul, ay afdalu sedekah biman ta'ul, sedekah kepada kerabat-kerabat, kepada ahli waris dan kepada anak-anak dan istrinya lebih mulia. Dan ini ilah dari Nabi. Kenapa? Jika kamu mati meninggalkan harta yang banyak, namun diberikan kepada kaum muslimin, dan ahlu warismu akan meminta-minta kepada kaum muslimin menjadi fakir, fuqara, padahal kamu mampu, itu tidak pantas. Dan lebih baik mereka menjadi kaya dengan harta warisanmu daripada mereka meminta-minta. Dan itu akan menjadi juga kecaman, bahkan celaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya ada Rangkayo, yang mana dia mempunyai anak 1 orang dan perusahaannya besar. Kemudian dari perusahaan-perusahaan yang besar ini, saya sedekahkan kepada kaum muslimin, saya sedekahkan kepada kaum muslimin pabrik-pabrik dan toko-toko dan uang. Dan saya hanya menyimpankan untuk putri saya, dan putri saya pun dalam keadaan alhamdulillah hanya beberapa uang saja. Maka akhirnya semua kaum muslimin mendapatkan pabrik-pabrik, uang dan seterusnya, dan putrinya mendapatkan uang yang pas-pasan. Kemudian setelah meninggal berjalan tahun demi tahun, maka putrinya dalam keadaan miskin dan papa. Suaminya misalnya sakit atau lumpuh, stroke, berobat, habis uang. Akhirnya raja saudagar minyak ini misalnya, ataupun raja dari alat-alat elektronik yang mempunyai gudang-gudang yang banyak dulu dan pabrik, itu tidak memberikan apa-apa kepada anaknya. Semua orang yang akan berpikir cerdik akan mengatakan, lihat bagaimana pemikiran orang ini, membiarkan putrinya dalam keadaan miskin dan papa, pabriknya diberikan kepada kaum muslimin, dibangunkan demikian dan demikian dan demikian, anaknya
dalam keadaan meminta-minta. Fahimtum? Maka lihat bagaimana hikmah di dalam Islam. Maka Nabi tidak ridha as-sulus wa sulusul katsir. Innaka intadar walasataka agniya khairun min antadarahum alatan. Maka jika kamu membiarkan warisan kamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik dan manusia tidak akan membantahnya. Seperti saudagar yang kaya ini meninggal dan putrinya kaya raya. Orang gak akan membahas dari mana harta dan sebagainya. Bahkan bagus sekali. Orang tua meninggal ini meninggalkan putrinya uang yang banyak. Warisan dari berbagai usaha-usaha yang biasa dia kerjakan dengan suaminya. Itu yang benar. Adapun jika kebalik, orang akan membicarakan orang yang meninggal ini. Lihat anaknya, saudagar kaya, anaknya, putrinya meminta-minta di jalanan. Karena salah perbuatan yang dilakukan. Lihat, Nabi Muhammad tidak ingin seperti itu kepada Sa'ad ibnu Malik, meskipun Sa'ad ibnu Malik ikhlas untuk Allah. Maka lihat bagaimana ajaran Islam. Tidak semua yang ikhlas, tidak semua yang baik, kemudian diperbuat apa saja. Padahal baik niatnya. Tapi Nabi memberikan baik, namun diberikan syariah. As-sulus wa sulusu katsir. Maka ini illah. Innaka intadar warasaka agniya khairun min antadarahum alatan. Makna alatan ay fakiron. Yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Hada syahiduna. Maka sungguhnya kamu wahai Sa'ad, tidaklah kamu tunfiqa nafaqatan, memberikan nafkah sedikit atau besar, tabtagi biha wajhallah, kamu mengharap wajah Allah, dan kamu mengharap wajah Allah itu pendalilan. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis dengan lafaz tabtagi biha wajhallah mengganti kalimat ikhlas. Maka kalimat ikhlas itu diganti dengan tabtagi wajhallah, kamu mengharapkan wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan diberikan pahala kepadanya. Fabaqiya su'al, kenapa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah disebutkan dengan tabtagi biha wajhallah? Limada yugayyir al-lafadz ikhlas lillah bi tabtagi wajhallah? Kenapa tidak tabtagi sabilallah atau tukhlis lillah? Jika kamu bersedekah ikhlas kepada Allah, kenapa tidak lafaz itu tapi mengharap wajah Allah? Hada yadul, ini menunjukkan bahwa seseorang yang melaksanakan infak dan sebagainya mengharapkan wajah Allah. Kenapa dengan lafaz mengharapkan wajah Allah? Karena puncak prima kenikmatan seseorang masuk surga tujuannya selain mendapatkan surga juga melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah bahkan kenikmatan puncak prima. Maka oleh sebab itu banyak di Al-Quran dan hadis disebutkan wa innaka lan tunfiqu tabtagi biha wajah Allah. Limada? Kenapa mengharapkan wajah Allah? Kenapa tidak hanya disebutkan barang siapa yang ikhlas kepada Allah, tetapi mengharap wajah Allah, mengganti kalimat ikhlas kepada Allah dengan mengharap wajah Allah? Karena seseorang yang menginfakkan hartanya, kemudian dia masuk surga, kenikmatan yang puncak prima melihat wajah Allah. Aina dalil? Qala ta'ala fi kitabihil karim, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia, al-husna, Allah masukkan kepada surga. Cukup dengan itu? Tidak. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya di sini? Ditafsirkan di Al-Quran dan ditafsirkan di hadis. Tambahan setelah masuk surga melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah bukan hanya sekedar melihat begitu saja, tetapi kenikmatan puncak prima.
Mana dalilnya? Ayat tadi, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menginfakkan hartanya di dunia dan berdakwah dan beramal soleh, maka dia itu masuk surga wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah. Mana dalilnya? Hadhil ayah fussira bil hadis. Idan al hadis yufassir al Quran. Intabihu. Maka hadis menjelaskan Al-Quran. Aina dalil? Hadhil ayah qad fusira fi riwayat Muslim an Suhaib. Telah datang riwayat Muslim dari Suhaib ibnu Sinan menjelaskan tafsir ayat ini. Lama qala ta'ala li ahlil jannah, ya ahlal jannah, azidukum syai'an. Wahai penduduk surga, Allah berkata kepada penduduk surga, Allah datang kepada penduduk surga dan belum terlihat oleh penduduk surga. Wahai penduduk surga, maukah aku berikan kepada kalian kenikmatan di atas dari kenikmatan ini? Penduduk surga terheran. Kenapa? Karena mereka dalam kenikmatan. Ya'kul wa yashrab wa yatamatta bihurin ain wa bizaujatih al-jamilat at-thayyibat. Maka di sini orang ini dalam keadaan mabuk kepayang dengan kenikmatan surga yang Allah berikan. Kemudian Allah memanggil, ya ahlal jannah, hal azidukum syai'an. Famada yaqulun ahlul jannah, Rabbana qad bayatta wujuhana wa qad anqadtana minan nar wa adkhaltal jannah au jannatak fa ayuni amin ba'da hadihin ni'am. Subhanallah. Wahai Allah, engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka kepada surga. Bagi mereka orang-orang yang masuk api neraka dulu atau langsung diselamatkan, punya dosa besar dengan syafaat diselamatkan, senang. Dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Jika masuk api neraka dulu terbakar ataupun gelap, hitam, maka diputihkan di surga. Dan engkau telah memasukkan kami kepada surga yang penuh kenikmatan ini. Hadihi ni'am fa'yuni amin ba'da hada. Apa kenikmatan yang lebih dari surga yang engkau berikan ini? Engkau mengatakan, tambah kenikmatan lagi wahai Bani Adam, penduduk surga. Maka mereka tidak tahu apa yang akan Allah tambahkan. Justru Allah menambahkan suatu kenikmatan yang puncak prima. Apa itu? Melihat wajah Allah. Fayakshifu Rabbuna jalla wa ala li ahlil jannah. Wa fi riwayah wa hadha ladzi masyhur wa yatajalla Rabbuna jalla wa ala fi riwayati Muslim. Maka Allah yatajalla, ma makna yatajalla? Menampakkan wajahnya. Apa yang dikatakan setelah itu? Fakulluhum, semuanya dalam keadaan melongo. Semuanya kulluhum fi ni'amin. Fayakulun, maka mereka mengatakan, fa ayu ni'amin hada? Fa haula yatamatta'un bi ni'amin binadhar ila rabbina jalla wa ala wa lam yujad syai'an minan ni'am illa akbari ni'am an-nadhar ila Allah jalla wa ala. Maka mereka terkesiap semua di saat melihat wajah Allah, menikahi bidadari yang 70, menikahi istri-istri kita yang halal dulu di dunia menjadi yang paling baik, dan makan dan minum dan apa saja dari kelezatan di surga itu kagak ada ape-apenya dibanding melihat wajah Allah. Faidan lama kanal muslimun min ahlil jannah yatamatta'un binadhar ilallah wa nasau makana fihi minad dunya, maka dia lupa minal akhirah ay jannah, maka dia lupa bahwa dia di dalam surga dan terkesiap melihat wajah Allah. Maka Nabi membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Idan hadal hadis riwayat Muslim dari Suhaib ibnu Sinan yufassir al-ayah. Al-hadis yufassir al-ayah. Maka hadis Suhaib ibnu Sinan yang sahih diriwayatkan Muslim ini
mentafsirkan ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah, maknanya Allah memberikan tambahan kenikmatan bagi penduduk surga dengan melihat wajah Allah. Wa hunaka tafsir akhar ja'a min sahabiyin min Ubay ibnu Ka'ab dan Ka'ab ibnu Ujrah, yang keduanya hasan, bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Sarraha bilafad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay qaulun nabi lilladina ahsanul husna al husna al jannah wa ziyadah ay an-nadhar ila wajhillahi jalla wa ala. Maka telah datang tafsir dari ayat ini dengan jelas. Nabi menjelaskan lilladina ahsanul husna, bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia masuk al husna, apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan melihat wajah Allah. Hadithun sahih. Dan salah satu hadis yufassir Al-Quran. Wa hunaka ayatin ukhra, di sana ada ayat yang lain yang menjelaskan akbarun ni'am nadhar ilallah. Ayat di juz amma fi qoulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Khalas ta'awadna nahnu bi qiraah ghairi hafs an Asim, maka di qiraah hafs an Asim wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maknanya wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka sumringah. Wajah-wajah mereka terkesiap dalam kebahagiaan. Di saat apa? Ila rabbiha nadhiratun. Melihat kepada wajah Allah. Faidah lugawiyah. Intabihu. Faidah lugawiyah. Ida utliqa kalimat nadhara bimakna intidor. Kalimat nadhara ida utliqa bimakna intidor. Nadribul misal. Aina anta ya Muhammad, aina anta ya Abdurrahman, ana nadhartukum hahuna, bimakna intidarukum hahuna. Dan indal Arab kalimat nadhara itlaqan bimakna menunggu. Walakin huna qaidah nadhara ida qurina bi kalimat ila. Nadhara qurina bi kalimat ila, kepada. Maknanya nadhara bi ainai, melihat dengan kedua mata. Uktubu hadil faidah. Limada hada rad ala al-jahmiyah wal mu'tazilah wa haula ar-rafidah wa kadalik haula al-khawarij alladhi yanfuna ru'yat Allah. Fahum yu'awiluna al-ayah, mereka mentafsirkan ayat ini wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah ay yang tadir sawaballah. Ungdur kif hadhil ayah yang tadir sawaballah, menunggu pahala dari Allah. Makna nadhara au intidhar huna, makna ila rabbiha nadhirah ay yang tadir sawaballah. Walakin as-sahih nadhara ida qurina bi ila bi makna an-nadhar bil ain. Maka ayat ini maknanya wujuhu yauma idin nadhirah, wajah-wajah mereka bahagia di saat melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa kenikmatan yang paling besar. Wajah-wajah mereka bahagia di surga di saat melihat wajah Allah. Idan nadhara disambung dengan ila bimakna nadhara bil ain. Kembali kepada permasalahan hadis. Maka apa kata Nabi? Ida anfaqta wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Selesai dari tafsir ini, jika kamu menginfakkan berapapun mengharap wajah Allah, tadi kita katakan kenapa mengharap wajah Allah, tidak ikhlas kepada Allah, karena mengharap wajah Allah kenikmatan yang besar. Maknanya kamu akan masuk surga dan mendapatkan wajah Allah yang kamu idam-idamkan. Idan al-khulasah
Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, intahaina min lafadz wajhallah, illa ujirta 'alaiha idan hasal ajr kabir idza kana liwajhillah. Hada wajhu dalalah fi hadal babul ikhlas. Ini dia wajah pendalilan fi lafdin, hada wajhu dalalah fi hadal hadis. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu diberikan pahala. Hatta sampai, hatta yufidul goyah, min ay sadaqah ma taj'alu fi imra'atik. Ma makna fi huna itsnain fi. Intabihu fi. Maka fi yang pertama fi harfu jar, seperti fi al masjidi, fi sabilillah, maknanya di, seperti itu. Wa fi asani, ma makna huna fi asani, bimakna fam. Idan fam kadalik fi. Ida kurina bil mim fam, maknanya mulut. Adapun fi ida kana yudhaf fi zaujatik, di mulut istrimu. Fi zaujatik au fi fammik yajuz. Walakin huna arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi idhafah ila zaujah fi zaujatik, pada mulut istri-istrimu. Idan hada makna fi al awal ay fi harfi jar, wa fi atsani bi makna fam, walakin yudhaf ila zaujah au imra'ah. Idan fi imra'atik yajuz fi fammi imra'atik, wa yajuz fi imra'atik. Al muhim fi bi makna fam, wa fi al awal bimakna fi harfi jar, fi imra'atik. Wal khulasah al makna hatta ma taj'alu fi imra'atik falaka ajr. Maka maknanya, meskipun engkau memberikan makanan kepada istri-istrimu, maka kamu mendapatkan pahala. Idan intabih ya ibadallah. Awalan li zaujah labud an tashkurun nikmah. Fa fi kulli luqmah allati tadkhul ila fammikum ya ayyuhaz zaujah falirajul ajr. Falirajul ajr. Idza kana hada rajul yunfik li zaujatihi lillahi jalla wa ala. Walhamdulillah kullu zauj ala hada. Yunfik li iyalih istaghaltu lail wan nahar. Bekerja sehari semalam untuk memberikan suapan kepada istrinya, setiap suapan sedekah. Hada intabih likulli zaujah an tashkuru nikmatallah. Wallahi law lam tashkur inna adaballahi lasyadid. Kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Idan uskuru rabbakum bilukmah lukmatain minaz zaujah fa ida syakarta la azidannakum. Maka harus disyukuri bagi semua istri-istri dari makanan. Alhamdulillah kullu yaum na'kul dujad. Tiap hari makan ayam. Iya, di bulan Ramadan makan ayam. Maka begitupun kalian para santri syukuri. Kalau kalian tidak mensyukuri, mungkin besok akan makan tempe. Mau Ramadan makan tempe? Hah? Nanti istri-istri kita akan membuat tempe sama cabai hijau. Loh, kok berubah? Ya karena kalian tidak mensyukuri. Allah rubah keadaan seperti itu. Maka semua istri-istri, semua santri, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan. Dan kita semakin menginfakkan kepada kalian, semakin rizki melimpah ruah. Maka oleh sebab itu syukuri saja. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum intabih inna adabi lasyadid. Adab fi dunya iqab, mungkin mahasal akal hada. Wa amru tsani yaumal qiyamah mataskur min zauj. Idan intabihu fa hada fadl az-zauj ala az-zaujah hatta fil ayah dukira dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu 'alaiha. Qala intahaina min fi imra'atik. Idan tafhamun alan fi ada dua fi.
Maujud huna fi wa fi. Ma makna fi? Idan araftum al-an. Maka paham sekarang. Qala faqultu. Al-an intahaina min wajidalalah. Terselesai dari poin pendalilan. Sekarang faidah yang lain karena hadis ini sedikit lagi. Qala faqultu ya Rasulullah. Aku katakan, kata Sa'ad ibnu Malik, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa. Maka di sini seakan-akan bertanya sahabat yang lagi sakit parah ini. Maknanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggalkan dari sahabat-sahabatku? Maknanya akan meninggal. Dikatakan oleh Nabi, innaka lan tukhallafa, maka kamu tidak akan meninggal. Padahal dia merasakan itu adalah sakit yang keras. Lalu Nabi menasehatinya, fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah. Kembali kepada tadi, agar kamu melaksanakan semua ibadah kamu untuk mendapatkan wajah Allah. Dan ini poin pendalilan yang kedua. Idan hadas syahid fi lafdi hadal hadits. Idan qad rubama fi haditsin wahidin hunaka wajhul adillah katsirah. Fa fi hadal hadits awalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah ila ujirta 'alaiha hatta taj'alu fi imra'atik. Ini poin pendalilan yang pertama. Pendalilan yang kedua, ya Rasulullah, apakah aku akan meninggal? Sekarang dikatakan tidak. Maka mulai dari sekarang dan seterusnya, buatlah amalan-amalan mengharap wajah Allah. Ini poin pendalilan ikhlas yang kedua di lafaz hadis ini. Lalu di sini hunaka faidatun au maslahah au fadail liman yanwi liwajhillah fi kulli a'mal as-solihat. Di sini faidah, barang siapa yang ingin melaksanakan amal-amal soleh tidak mesti sedekah. Pembahasan kita tentang sedekah. Karena Sa'ad ibnu Malik merasa dirinya akan meninggal dan dia mempunyai harta yang banyak. Permasalahannya tentang masalah sedekah. Dan di sini disebutkan fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Hadihi al-faidah ats-tsaniyah minal amal liwajhillah. Maka mulai sekarang sering, mulai tadi pagi dan sebelumnya saya mengingatkan, kalian mau sholat berjamaah sekarang, niatkan. Jangan sholat berjamaah itu hanya sekedar rutinitas. Niatkan ini ibadah yang besar. Dan juga sholat dengan sandal. Karena kita setiap sholat alhamdulillah mengikuti sunnah. Sholat dengan sandal sesuai hadis Syaddad ibnu Aus, rawa Abu Daud. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Berkata Nabi, sholatlah wahai para sahabatku dengan sandal. Karena orang Yahudi dan Nasara tidak sholat dengan sandal. Sholat dengan sandal sunnah. Dan begitu pun di hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairuhu yang sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bini'al wa yusalluna ashabuhu. Bahwa Nabi sholat dengan sandal dan sholat para sahabat dengan sandal. Di tengah sholat Nabi khala'a na'laihi. Maka di saat sedang sholat Nabi melemparkan sendalnya. Maka was-sahabah kulluhum yarmunani alahum. Para sahabat otomatis melemparkan sendal-sendal mereka semua. Lihat bagaimana hadis ini, bahwa Nabi sholat dengan sendal, para sahabat mengikutinya. Jangan difahami di zaman now yang sekarang antum lihat di masjid-masjid semua sendal di luar dan di masjid pada nyeker. Jangan seperti itu. Tetapi hidupkanlah sunnah. Kebetulan di masjid ini bisa kita melaksanakan sunnah. Ingin dalil bagaimana dulu Nabi sholat dengan sandal. Ini dalilnya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sholat dengan sandal, para sahabat pun sholat dengan sandal. Saat Nabi di tengah sholat melemparkan sandalnya ke bagian kiri,
para sahabat melemparkan sendalnya semuanya, tidak ada yang tersisa. Lihat, menggunakan sendal, melihat Nabi menggunakan sendal, para sahabat ikut. Melemparkan sendal di waktu sholat, para sahabat pun ikut. Semuanya melemparkan sendal. Maka Nabi setelah selesai sholat mengatakan, "Mada taf'alun, mada tasna'un?" Apa yang kalian perbuat? "Ya Rasulullah, sholaina ma'aka bini'al, wa ra'aina romaita ni'alak faromaina." Subhanallah, lihat ittiba, mengikuti Rasul. Kami sholat dengan sandal, mengikuti kamu sholat dengan sandal. Kami melempar sandal-sandal kami semuanya karena kami melihat kamu melempar sandal. Lihat ittiba. Nabi sholat nyeker, kita pun nyeker. Nabi sholat dengan sandal, kita pun sholat dengan sandal. Itulah para sahabat dulu mengikuti Nabi. Bukan seperti di zaman now, sandal di luar dan sholat nyeker seperti orang Yahudi dan Nasara. Maka hidupkanlah sunnah meskipun seumur kamu melaksanakan satu kali ini sunnah. Dan awas yang mengatakan ini bid'ah, seperti orang-orang yang mengatakan ini bid'ah dan disebarkan di media sosial, maka semuanya akan kembali ucapan itu kepada yang mengucapkan di hari kiamat kelak. Maka di sini poin pendalilannya, ini adalah sunnah. Dan kita alhamdulillah melaksanakan sunnah ini. Maka hadis tadi disebutkan, apa yang kalian lakukan? Setelah dijawab, kami melemparkan karena kami itiba kepadamu melemparkan sendal. Nabi mengatakan, tidak benar seperti itu. Kenapa aku melemparkan? Karena Jibril mengatakan, ya Muhammad, fa inna fi na'laik qadarah. Wahai Muhammad, di sandal kamu atau salah satu dari sandal kamu atau kedua sandal kamu ada najis. Dan tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan bernajis meskipun alat-alat sholatnya, seperti pakaiannya, imamahnya, ataupun sarungnya, atau celananya, atau sidi. Apa sidi? Celana dalam, ada najisnya, maka tidak boleh. Dan begitu pun Nabi dikabari, ya Rasulullah, kata Jibril, sendal kamu ada najisnya, maka diperintah Nabi untuk melemparkan, tidak boleh dipakai. Para sahabat tidak dikabari Jibril dan tidak ada najis karena ittiba, lihat, mengikuti Nabi. Maka mereka semuanya melempar sandal-sandal mereka. Paham tum? Jadi lihat bahwa sunnah itu asalnya kita sholat dengan sandal, bukan nyeker. Maka alhamdulillah di masjid ini kita menghidupkan sunnah. Kembali kepada permasalahan tadi, saya mengingatkan tadi pagi juga sholat fajar, bahwa kalian melaksanakan sendal ini, salat dengan sendal, bukan juga rutinitas. Laisa min rutiniyat antum tusalluna bini'al, walakin ij'al fi sadrik hadhihi minas sunnah abtagi biha wajhallah. Maka niatkan, aku salat dengan sandal ini menghidupkan sunnah yang termatikan, yang di masjid-masjid tidak dilaksanakan. Dan dulu Nabi salat dengan sandal ini seperti hadis yang tadi kami sebutkan. Maka semuanya kembalikan kepada niat. Apa yang kalian lakukan sholat, niatkan. Apa yang kalian lakukan sholat dengan sandal, niatkan. Apa bahkan yang kalian sekarang belajar setelah kita sholat tarawih, bukan rutinitas. Biasa, setelah sholat dars, setelah sholat wajib pelajaran, setelah sholat tarawih pelajaran. Awas, niatkan ikhlas lillah bahwa ini ibadah sehingga kalian mendapatkan pahala. Kembali kepada hadis. Fata'mala amalan tabtagi bihi wajhallah hakada daiman. Maka kamu sekarang setelah sholat tarawih tadi niat ikhlas untuk Allah, sekarang pun belajar niat untuk Allah, dan nanti pulang kemudian makan malam bersama istri, niatkan untuk Allah, menguatkan agar badan kamu sehat. Dan mendatangi istrinya bagi yang bukan jomblo juga niatkan untuk Allah, maka semuanya ibadah, kullu ibadah. Maka fata'mal amalan tabtagi bihi wajhallah likulli syai. Mada al-faidah, mada al-fadilah, al-fadilah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Ini dia.
mulai dari sekarang, kata Nabi, semua amalan-amalan kamu laksanakan dengan ikhlas, mengharap wajah Allah. Apa fadilahnya? 2. Pertama, Allah mengangkat derajat kamu. Yang kedua, Allah mengangkat rif'ah kamu di dunia. Maka kesimpulannya, makna rif'ah ay at-tamkin fil ard. Wa hadza kama jaa fi haditsin akhar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar di Musnad Imam Ahmad, mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, abshir li hadhil ummah as-sana wa rif'ah wa tamkin fil ard. As-sana wa rif'ah wa tamkin fil ard hadhihi. Maka kumandangkanlah kabar gembira, kata Nabi, untuk umat Islam ini, bahwa pasti amalan-amal mereka jika ikhlas kepada Allah, bisana wa rif'ah wa tamkin fil ard, maka Allah akan menjadikan tamkin wa rif'ah wa tamkin fil ard. Faidan hada makna illa azdadta bihi darajatan wa rif'atan. Maka mulai dari sekarang, semua amalan-amalan kita, innamal a'malu binniyat. Salat dengan sandal laisa bisabab, nanti ustaz mengingatkan kita atau memukul kita, oh mau salat malam, kalau tidak salat malam nanti ustaz akan memukul kita, ayo adzan awal. Kalau tidak ada adzan awal nanti ustaz akan memukul kita. Bukan itu tujuannya. Jangan ngantuk di pelajaran, kalau ngantuk di pelajaran nanti dipukul, dan seterusnya. Bukan itu, tetapi niatkan tabtagi wajh Allah. Apa balasannya? Ditambah oleh Allah darajatan wa rif'atan. Maka mudah. Jika kalian ingin derajat kalian ditinggikan di dunia ini, jaya raya, kaya raya, uangnya banyak, rizkinya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, hartanya banyak, maka fata'mal amalan tabtagi bihi wajhallah. Semua amal-amal kalian ikhlaskan untuk Allah, semuanya akan menjadi jaya raya, kaya raya. Jadi mudah. Ingin jaya raya, kaya raya, tidak usah miara tuyul, tidak usah melaksanakan pesugihan, langsung melaksanakan ibadah-ibadah tujuannya untuk Allah. Awas, camkan. Kalian menghafal Al-Quran sekarang. Jangan, aku menghafal Al-Quran agar nanti aku menjadi imam tarawih misalnya, qiraahku baik. Kemudian membaca dengan qiraat wars, dengan qiraat yang lain. Jangan, biar keren membaca qiraah ini. Bukan. Niatkan, ini sunnah. Menghidupkan sunnah. Dulu Nabi membaca qiraat, bukan qiraah Hafiz an Asim. Dulu Nabi menjadi imam 23 tahun di Madinah, tidak membaca surat semuanya Hafiz an Asim. Bahkan Hafiz an Asim belum lahir. Hafiz an Asim tabi'i. Maka Nabi dulu membaca semua qiraat yang Jibril turunkan, dengan dalil hadis-hadis yang telah lampau bahwa Umar protes kepada Nabi. Hisham Ibnul Hakam membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak pernah dia dengar. Maka ditanya oleh Nabi, baca wahai Hisham, dibaca. Nabi mengatakan, itulah bacaan yang aku baca, itulah Al-Quran diturunkan. Coba baca kamu wahai Umar, dibaca oleh Umar, qiraahnya lain, itulah Al-Quran yang aku berikan kepada kalian, semuanya benar. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran itu diturunkan 7 dialek Arab dari Quraisy. Barang siapa man qara'a minha faqad asoba. Maka barang siapa yang membaca dengan qiraah Hafiz telah benar. Barang siapa yang membaca dengan qiraah Al-Kisai telah benar. Barang siapa yang membaca dengan qiraah Hamzah Az-Zayyat telah benar. Faman qara'a bi Ibni Katsir wa Ibni Qalil. Ada Ibnu Qalil. Maafi, Ibnu Katsir faqat. Maka dengan membaca qiraah Ibnu Katsir wa Hamzah Az-Zayyat wa kadalik Khalaf Al-Asir dan yang lainnya, semuanya telah benar. Maka niatkan di saat kalian menghafal Al-Quran dan membaca menjadi imam,
murajaah untuk menjadi imam, camkan niat untuk Allah, bukan gaya-gayaan membaca qiraah wars agar keren, atau gaya-gayaan wadduhe sabbihisma rabbikal a'la hal ateka hadithul ghasyiyah. Keren bacaannya, nggak kayak orang lain. Jangan seperti itu. Kalian membaca itu untuk menghidupkan sunnah, bahwa dulu Nabi membaca Al-Quran seperti ini. Bukan hafaz an Asim menjadi imam 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, qiraahnya hafaz an Asim. Ini bukan dari sunnah. Dulu Nabi membaca semua qiraah yang diturunkan oleh Jibril. Maka tadi kisahnya Umar dengan Hisham dan hadis Ubay ibnu Ka'ab di Sahih Musnad, Syekh kami Mukbil mensahihkannya. Istaka rajulan ila Rasulillah, ya Rasulullah, hada yaqra hada wa hada yaqra thani, fa kaifa as-shawab? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'an ala sab'a ahruf wa man qara'aha bi ihda minhunna faqad asaba. Fa kana Rasulullah yu'allimuhum qira'at takhtalif, laisa ala qira'ah hafaz an Asim faqat. Maka kita membaca itu tujuannya untuk sunnah Nabi. Camkan dari sekarang. Salat kalian dengan sandal, salat kalian salat malam, salat kalian demikian dan demikian, dan kalian adzan awal, semuanya bukan karena apa-apa, tetapi mengharap wajah Allah agar ditambah tadi darajatan wa rif'ah. Maka sebab kalian nanti menjadi orang yang ternama dan menjadi besar dan kaya raya, jaya raya dari sini. Maka kalian ingin jaya raya, kaya raya dari sini. Apa? Fata'mal amalan tabtagi bihi wajhallah. Intabih ya ikhwanana yang di luar sana dan juga yang belajar dengan kami di sini, please mulai dari sekarang ikhlaskan niat. Semua yang kalian lakukan di masjid ini ikhlaskan niat. Murajaah hadis-hadis bahkan diumumkan, nanti besok pagi, besok Jumat ya, libur. Misalnya hari Sabtu, pelajaran qiraah surat Al-Ikhlas dan murajaah surat Al-Falaq. Maka kalian murajaah surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas untuk Allah, bukan hanya semata-mata ujian. Nanti didengar di YouTube orang pada ketawa, salah bacaanku bla bla bla, bukan. Tetapi ikhlas lillah. Fahim tum? Mulai dari sekarang ikhlaskan niat, dan begitupun yang ada di luar sana yang belajar streaming, please ikhlaskan niat dalam berbagai perkara. Karena apa? Allah akan mengangkat derajat kalian di dunia dan menyebabkan kalian kaya raya. Selesai. Kemudian dijawab oleh Nabi tadi, dia mengatakan, apakah usiaku akan di sini? Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafiq abika aqwamun wa yadurra bika akharuna. Maknanya kamu akan hidup panjang. Anta sataish hatta yantafi abika aqwamun. Ma makna hada? Huwa sayais tawil waqt. Sa'ad ibnu Abi Waqqas hatta fi ayyam Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Mata Muawiyah radhiyallahu anhu ba'da Ali. Idan huwa sayais ayam Abi Bakr wa ayam Umar wa ayam Utsman wa ayam Ali hatta Muawiyah. Maka pada saat itu dia menjadi ma'ruf. Sa'ad ibnu Abi Waqqas apa spesialisnya? Mada takhassus bihi dalam jihad, mada ramah. Maka dia adalah sniper. Ramah alladhi burika fi ramhihi. Faidan mada yantafi'a bika aqwamun. Idan huwa ma'a Umar wa huwa ma'a Ali wa huwa ma'a Muawiyah fi iftitah ay bilad muslimin. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ar-Ramah. Maka kata Nabi, kamu akan panjang usia dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dengan sniper-sniper kamu yang jitu akan menguatkan kaum muslimin, dan dibuka kaum muslimin ke Konstantinopel, masuk kepada negeri-negeri kufar.
Dan disebutkan juga wa yadurru bika akharun man hum kuffar. Maka dengan kamu panjang umur dan kamu menjadi sniper, membuat orang-orang kufar itu madorot, karena kamu jaya raya dengan persenjataan kamu memerangi mereka. Allahumma imdili ashabi hijratahum. Hada doa ba'da dalik. Allahumma imdi li ashabi hijratahum. Ay Allah anna al-hijrah min akbari al-ibadah. Bahwa hijrah pada saat itu dari ibadah yang besar, di mana seseorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta-hartanya, meninggalkan rumahnya yang bagus, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan apa yang dia punya. Karena orang-orang kafir musyrik pada saat itu mencegat. Mau kemana? Mengikuti Nabi. Tidak boleh, aku penggal nanti leher kamu. Akhirnya sembunyi-sembunyi. Lalu rumahnya ditinggal, lalu harta-hartanya ditinggal. Maka ini pahala yang besar. Ilaman, kecuali siapa? Umar ibnul Khattab. Seperti di hadis Sahih Al-Bukhari, qala Ibnu Umar, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Maka Islam itu menjadi mulia semenjak masuknya Umar. Mada Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisunnatihima yaf'al sir lama kana yuhajir. Membuat taktik dalam hijrahnya itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka Nabi menitipkan di firasnya Ali urqud huna. Maka Nabi pergi hijrah bersama Abu Bakar dan membuat bagaimana Abu Bakar membawa gembala-gembalanya untuk menghapus jejak-jejak Nabi dan Abu Bakar dengan gembala-gembalaannya yang sengaja diperintah menghapus jejak, karena mereka akan mencari jejak Nabi dan Abu Bakar dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia. Walakin Umar la yaqulu li haula ahlu Makkah al-kufar al-musyrikun. Ya ahla Makkah, man arada zaujatakum armalah wa man arada abna'akum aitam, hada Umar sayuhajir atba'u Rasulullah ilal Madinah. Maka wahai ahlu Makkah, kaum musyrikin, siapa di antara kalian yang istri-istrinya ingin menjadi janda, dan siapa yang di antara kalian anak-anaknya aitam karena mati dipenggal oleh Umar, sini Umar mau berhijrah, halangi Umar, siap perang. Mana ada yang berani? Maka akhirnya Ibnu Umar dengan bangganya dia mengatakan, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Maka Nabi Muhammad wa Abu Bakar melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan Umar dengan kelebihannya Al-Furqan, dia mengatakan siapa yang ingin janda istri-istrinya karena suaminya akan dipenggal oleh Umar, dan siapa yang anak-anaknya mau jadi yatim, sini halangi Umar untuk pergi hijrah. Tidak ada yang berani. Maka ini adalah kecuali Umar. Kesimpulannya, wahai Allah, imdili ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Maka doa dari Nabi, wahai Allah, kukuhkan hijrah mereka, dan janganlah mereka itu kembali kepada kekufuran, ini tafsir juga, atau kembali kepada Makkah. Lakinni al-ba'isu Sa'ad ibnu Khawlah yarsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Maka doa Nabi ini tujuannya agar semua orang yang sudah hijrah agar tidak pulang kembali ke Makkah. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa? Karena hijrah bagaikan sedekah. Seseorang yang menginfakkan sedekah tidak boleh kembali untuk mengambil sedekahnya. Dan seseorang yang telah berhijrah kemudian kembali, aku punya sawah ladang, kan sudah selesai Fathul Mekkah, Hajatul Wada, Nabi melaksanakan Hajatul Wada. Maka tanah-tanahku yang dulu aku ambil kembali, yang
dulu diambil oleh orang-orang musyrik kafir. Kata Nabi, wala taruddahum ala aqabihim. Maka wahai Allah, tegakkan qanaah bagi mereka dari hijrah mereka, dan jangan engkau balikkan mereka kepada hijrah mereka sehingga mereka pulang kembali ke Makkah. Fahim? Aku pengen balik lagi ke Makkah. Kan orang-orang ahlu Makkah sudah masuk Islam semua. Maka dari Madinah pulang lagi ke Makkah, mengambil tanah-tanah mereka. Tidak. Yang sudah diinfakkan kepada Allah, ya sudah, pahalanya kelak di hari kiamat akan diambil. Jadi tidak usah berpikir lagi untuk kembali ke tempat mereka. Meskipun pada saat itu Makkah sudah menjadi negara Islam. Maka disebutkan di sini kecuali Sa'ad ibnu Khawlah yarthalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Kecuali Sa'ad ibnu Khawlah, maka dia meninggal di Makkah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis yang lumayan panjang. Poin pendalilannya ada 2 lafaz. Barang siapa yang berinfak untuk wajah Allah sampai memberikan makanan kepada anak istrinya atau kepada istrinya, ke mulut istrinya, dia mendapatkan sedekah. Dan yang kedua disebutkan keutamaan, barang siapa yang bersedekah mendapatkan wajah Allah, kecuali Allah menambahkan derajat yang mulia, warifatan ay rif'ah wa tamkin fil ard. Abshir bihadhil ummah as-sana wa rif'ah wa tamkin fil ard. Hada qaul Rasulullah di hadis Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Kumandangkan kepada seluruh umatku bahwa mereka jika melaksanakan keikhlasan dalam peribadatan, Allah akan menjayakan di dunia menjadi jaya raya kaya raya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.